Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariadna Tiara Hapsari, spesialis anak konsultan, akan melakukan skill lab pemeriksaan fisik neonatus. Peralatan yang dipersiapkan adalah pertama stetoskop untuk neonatus, kemudian yang kedua adalah termometer digital, kemudian yang ketiga adalah tong spatel, kemudian yang keempat adalah pen light, yang kelima adalah medline, kemudian palu refleks. Alat berikutnya adalah alat untuk mengukur panjang badan dan timbang badan. Kemudian yang kita lakukan adalah mencuci tangan dengan 6 langkah WHO, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Pemeriksaan pertama yang dilakukan pada pemeriksaan fisik neonatus adalah kesan umum. Kesan umum pertama yang kita lihat adalah warna kulit, apakah kemerahan, apakah ikterik, apakah sianosis atau kebiruan. Kemudian yang kita lihat berikutnya adalah adanya nafas spontan. Nafas spontannya reguler atau irreguler. Kemudian yang berikutnya adalah geraknya. Apakah geraknya cukup aktif atau geraknya lemah atau tidak ada gerakan. Kemudian kita melihat adakah kelainan bawaan yang tampak. Misalnya pada kepala makrosefal atau mikrosefal. Kemudian dari wajahnya apakah ada labioskisis atau palatosisis. Kemudian adakah kelainan misalnya telinga tidak terbentuk atau kelainan bawaan yang lain. Kemudian pemeriksaan setelah kesan umum yang kita lihat adalah tanda vital. Tanda vital pada neonatus yang kita hitung adalah denyut jantungnya. Laju denyut jantung atau heart rate kita bisa hitung pada bayi baru lahir dengan menggunakan umbilikus. Kemudian setelah itu atau kita dapat menggunakan stetoskop yang kita dengarkan pada ictus cordis. Normal pada neonatus adalah 120 sampai 160 kali per menit. Setelah itu kita melakukan penghitungan frekuensi nafas. Frekuensi nafas yang normal pada neonatus adalah 40 sampai 60 kali per menit. Suhu pada neonatus kita ukur dengan menggunakan termometer digital yang diletakkan di ketiak. Suhu normal pada neonatus adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Berat badan pada bayi baru lahir atau neonatus dengan menggunakan timbangan digital. Kita pastikan bahwa timbangan berfungsi baik, kemudian menunjukkan angka 00, kemudian bayi kita letakkan di tengah dan kita lihat angka yang menunjukkan berat lahir. Berat lahir neonatus yang normal atau berat bayi cukup bulan adalah 2.500 gram sampai 3.999 gram. Panjang badan bayi diukur dengan mengukur panjang badan bayi. Bayi diposisikan dengan kepala menempel di posisi yang tidak bergerak. Kemudian untuk telapak kaki menempel secara tegak lurus. Kita pastikan panjang badan bayi di sini tertera 46 cm. Pemeriksaan selanjutnya adalah mengukur lingkar kepala bayi. Dilakukan dengan menggunakan medline. Medline diletakkan di glabella, kemudian dilingkarkan ke lingkar kepala yang terbesar, kemudian kita temukan di glabella lagi dan kita lihat angkanya. Pada bayi ini didapatkan lingkar kepala 34 cm. Lingkar dada kita ukur melewati papila mame. Papila mame kanan dan kiri. Medline kita
posisikan di tengah-tengah papila kanan dan kiri, dan didapatkan lingkar dada 26 cm. Kemudian pengukuran selanjutnya adalah lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas kita ukur dari pertengahan lengan atas. Pada neonatus ini didapatkan 10 cm. Kemudian perut kita ukur lingkar perutnya, lingkar yang melewati umbilikus kanan dan kiri ditemukan di tengah. Di sini didapatkan lingkar perut 27 cm. Pemeriksaan kepala pada neonatus, pertama kita melihat apakah kepala tersebut ada lingkar kepala yang lebih besar atau lebih kecil, makrosefal atau mikrosefal. Kemudian dari inspeksi tersebut kita melakukan palpasi. Palpasi di sini yang dimaksudkan adalah meraba ubun-ubun besar pada kepala, apakah membonjol atau cekung, kemudian melebar atau tidak. Kemudian selanjutnya melihat mata, apakah di mata terdapat edem palpebra, kemudian apakah mata dari sklera tampak ikterik, kemudian apakah ada konjungtiva palpebra anemis atau tidak. Kemudian selanjutnya kita melihat untuk hidung, adakah napas cuping hidung. Kemudian apakah ada sekret yang tampak pada hidung, apakah ada darah yang keluar dari hidung. Kemudian pemeriksaan telinga, apakah ada pada neonatus yang preterm tulang rawan tidak sempurna, kemudian requil pada telinga tidak kembali secara langsung. Apakah ada sekret yang keluar atau yang tampak di telinga. Kemudian berikutnya mulut. Pada mulut apakah tampak sianosis pada bibir? Apakah tampak ada kelainan bibir yang terbelah dari luar atau labiostisis? Kemudian kita inspeksi ke dalam. Apakah mukosanya kemerahan atau tidak, atau ada kelainan palatosisis atau palatognatosisis. Kemudian yang berikutnya adalah pemeriksaan leher. Pemeriksaan leher kita raba, dari inspeksi kita lihat apakah ada pembesaran atau tidak, simetris atau tidak dari lehernya, ada pembesaran kanan atau kiri atau tidak. Kemudian dari palpasi kita raba apakah ada pembesaran kelenjar getah bening atau tidak. Pemeriksaan neonatus berikutnya adalah kita melihat ke tubuh bayi. Kulit kita lihat warna kulitnya, apakah ada ikterik, ada sianosis, ataukah ada tarikan dinding dada. Tarikan dinding dada dapat terjadi di subclavicular, kemudian epigastrial, dan interkostal. Kemudian kita melihat posisi dari dada yang terangkat kanan dan kiri simetris atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan palpasi. Palpasi pada dinding dada neonatus kanan dan kiri sama atau tidak. Kemudian teraba ictus cordis kuat angkat atau tidak, teraba atau tidak. Pemeriksaan auskultasi pada paru dan jantung. Auskultasi paru didengarkan pada hemitora kanan dan hemitora kiri. Kita akan mendengarkan suara dasar vesikuler pada kanan dan kiri depan, kemudian suara vesikuler di kanan dan kiri belakang. Kemudian kita dengarkan juga apakah ada suara tambahan
berupa ronki basah halus, ronki kasar, atau wheezing. Selanjutnya adalah auskultasi pada jantung. Kita dengarkan di ictus cordis. Apakah terdengar suara bising jantung pada kedua hemitoraks? Pemeriksaan abdomen pada neonatus pertama adalah inspeksi. Kita lihat apakah ada kelainan yang tampak. Misalnya ada kaput medusae atau hernia umbilicalis atau kelainan yang lain. Warna kulit kita lihat apakah ikterik atau kemerahan atau cyanosis. Pada bayi yang preterm, kulit tampak tipis, kemudian tampak vena-vena, terlihat kulit transparan. Kemudian kita lakukan auskultasi pada abdomen. Auskultasi kita lakukan di semua lapang abdomen. Kita mendengarkan bising usus. Bising usus yang normal terjadi 5 sampai 6 kali dalam 1 menit. Pemeriksaan palpasi pada abdomen dilakukan untuk melihat apakah ada perbesaran pada hepar. Hepar kita periksa dari hipokondrika kanan, kemudian pada saat bayi inspirasi kita tekan ke dalam perutnya, kemudian kita raba apakah heparnya teraba atau tidak. Untuk adanya pembesaran hepar, kita ukur dari prosesus sifoideus sampai seberapa hepar teraba. Kemudian untuk pembesaran lien, kita lihat pemeriksaannya dilakukan dari sisi kanan, kemudian kita lakukan penekanan sampai ke apakah liennya teraba atau tidak. Pada pemeriksaan yang normal, hepar dan lien tidak teraba. Kemudian perkusi pada abdomen. Perkusi pada abdomen kita lakukan pada seluruh lapang abdomen. Jadi kita lakukan perkusi, akan terdengar suara timpani, kemudian jika menyentuh hepar akan terdengar peka. Kemudian kita melihat untuk genitalia. Genitalia pada bayi prematur, untuk yang laki-laki dapat terlihat pada skrotum yang belum ada rugenya. Kemudian jika kita lakukan palpasi, maka testisnya kemungkinan masih belum turun. Jika pada bayi perempuan, maka tampak labium maiusnya masih belum menutup labium minus. Pada bayi yang aterm atau cukup bulan, tampak kelamin perempuan atau laki-laki sudah sempurna. Kemudian untuk ekstremitas pada neonatus, kita lihat apakah ada kelainan pada jarinya atau tidak, jumlah jarinya sempurna atau tidak. Kemudian kita lihat kapilari refillnya pada kuku. Normal pada neonatus adalah kapilari refill kurang dari 3 detik. Kemudian kita lihat akalnya hangat atau tidak. Kemudian untuk ekstremitas yang inferior, kita lihat juga apakah jarinya lengkap atau tidak, kemudian adakah kelainan atau tidak. Kelainan pada ekstremitas bawah yang sering terjadi adalah CTEV, bisa hanya satu atau keduanya. Setelah melakukan pemeriksaan neonatus, kita melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan 6 langkah WHO, kemudian menjelaskan kepada ibu pasien bahwa pemeriksaan pada putranya normal.
Demikian skill lab pemeriksaan neonatus dari saya, Aryatna Tiara Hapsari, spesialis anak konsultan. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.